hatimu di sini untuk semua berbagi ngopi. Na 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 ngobrol perkara inklusi. Hey hey. Hey. Satu suara, satu cerita dalam hangatnya kebersamaan ngopi. La la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Ibu di Ngopi Day periode 1 tahun 2026. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Divres Talendari sebagai host di sini. Boleh perkenalkan nama Ibu dulu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gusti Miniarti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Hari ini saya berada di sini bersama Mbak Rizka dalam kegiatan Ngopi Day. Iya, oke. Di sini dalam momentum International Women Days setiap 8 Maret itu kita diajak untuk merefleksikan sejauh mana perjuangan kesetaraan telah dicapai dan tantangan apa yang masih dihadapi khususnya oleh perempuan difabel di Provinsi Bengkulu. Perempuan difabel masih menghadapi hambatan berlapis sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan dan kesetaraan berbasis gender. Lalu hari ini kita akan berdialog langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Bengkulu untuk mengenali komitmen, kebijakan, serta langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan yang inklusif. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kami ini kita langsung masuk ke pertanyaan, boleh? Oke. Di sini saya mau bertanya nih Ibu, dalam momentum Hari Perempuan Internasional, bagaimana Ibu melihat posisi dan kondisi perempuan difabel di Provinsi Bengkulu ini? Terima kasih Mbak Rizka. Momentum Hari Perempuan Internasional sesungguhnya hampir sama dengan peringatan Hari Perempuan lain-lainnya ya. Namanya perempuan itu adalah sosok yang memang patut untuk disetarakan atau mendapatkan sesuatu, bahkan bukan hanya disetarakan, mendapatkan sesuatu yang istimewa. Karena di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa perempuan itu ada surga di telapak kaki perempuan. Itu yang utama ya. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu tentu sesuai dengan visi misi gubernur itu yang utama itu adalah menjadikan masyarakat Bengkulu ini adalah masyarakat yang religius. Artinya makanya saya katakan bahwa masalah perempuan ini bukan hanya setara tetapi perlu mendapat satu keistimewaan. Apalagi para perempuan yang mengalami permasalahan akibat keterbatasan ya, atau difabel ini. Artinya bukan hanya difabel ini adalah keterbatasan dalam satu sisi saja, bukan di seluruh aspek. Banyak para perempuan termasuk laki-laki juga ini mengalami difabel, tetapi sesungguhnya mereka memiliki satu kelebihan pada aspek yang lain. Walaupun misalnya secara fisik ini itu, tetapi secara intelektual luar biasa. Artinya kita itu wajib ini mengupgrade, ya, mengupdate, ya, mengeksploitasi kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Artinya baik ini perempuan ataupun siapapun yang mengalami difabel, jangan ditonjolkan difabelnya, tetapi mari kita cari kelebihan yang dimiliki. Masya Allah, sangat ini ya Ibu. Lalu Ibu, sejauh mana isu perempuan difabel sudah menjadi perhatian dalam kebijakan dari dinas ini? Ya. Dinas ini kan bagian dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Artinya kami mengikuti mulai dari Undang-Undang Nomor 8, kemudian turun menjadi lagi ada Perda yang menaungi ini,
kemudian turunan sampai dengan juknis sampai ke SUP. Tentu difabel ini sudah masuk dalam renstra. Dalam renstra sudah menjadi program hal-hal yang memang harus ditingkatkan ataupun diperhatikan, dilaksanakan, bagaimana hak-hak saudara-saudara kita, para perempuan yang mengalami disabilitas ini, yang masuk dalam kelompok difabel ini tetap mendapatkan hak-haknya, hak untuk pendidikan, hak untuk melakukan aktivitas sosial lainnya, artinya tidak ada sesuatu ataupun mendapatkan kemudahan. Nah, ini tentu awalnya berdasarkan peraturan pemerintah. Karena apa? Kita dalam melaksanakan program-program untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang mengalami difabel ini, tentu menggunakan fasilitas pemerintah yang perlu dipertanggungjawabkan. Artinya ini secara aturan dibuat aturannya, secara program dilaksanakan. Kemudian misalnya programnya ini, misalnya kelompok difabel memiliki keinginan untuk menjadi atau membuka peluang usaha melalui UMKM, dapat kita sertakan sebagai peserta pelatihan. Maka ini tentu menggunakan anggaran pemerintah, kita pertanggungjawabkan dan programnya kita laksanakan dengan baik. Oke, Ibu, di sini kan tadi tentang kebijakan pemerintahan, Ibu. Kalau secara spesifik itu sudah ada yang mengatur atau regulasi yang benar-benar regulasinya tentang perempuan yang difabel? Sebenarnya kalau kekhususan untuk para perempuan yang difabel, artinya ini kan ada gender ya di sini. Itu para perempuan yang itu tidak ada aturan yang membedakan. Karena difabel ini bisa dialami dari itu tidak mengenal jenis kelamin. Makanya jadi mengikuti aturan difabel pada umumnya. Tetapi program-program yang disiapkan tetap dengan mempertimbangkan ya. Oke. Lalu bagaimana komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu, Ibu, dalam mengintegrasikan isu gender dan disabilitas dalam pembangunan daerah? Pemerintah Provinsi Bengkulu ini sudah menunjukkan komitmennya melalui penerapan anggaran restoratif gender. Jadi anggaran ini sudah ditempatkan hampir di semua OPD, di mana isu disabilitas ini menjadi salah satu variabel penentu dalam analisis gender. Jadi visi pembangunan itu sendiri itu mengintegrasikan prinsip no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal di sini, termasuk saudara-saudara kita yang mengalami difabel ini. Oke, lalu program apa saja nih Bu yang sudah ada dan sudah dijalankan oleh Dinas DP3AP2KB yang menyasar kepada perempuan difabel? Jadi sesuai dengan urusan dinas ini, yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di sini kita bicara pemberdayaan perempuan. Jadi program-program yang sudah kami laksanakan itu meliputi tadi edukasi untuk meningkatkan semua perempuan ini, termasuk yang difabel ini, menjadi perempuan yang berdaya, artinya setara. Tidak ada satu hal yang dapat menghalangi atau menjadi penghalang untuk orang ini bisa berekspresi. Kemudian kami melakukan perlindungan, artinya mulai perempuan ini mulai dari, kalau anak kan juga dari umur 1 sampai dengan 18 tahun. Ini juga kami lakukan perlindungan. Anak-anak difabel ini sesungguhnya hampir memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhan fisik, sosial, psikologis, termasuk kebutuhan seksual. Artinya tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Nah,
kebutuhan ini harus terpenuhi, tetapi kita berusaha bagaimana anak-anak ini mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang normal dan cara yang seharusnya. Artinya apabila ada tindakan-tindakan dari lingkungan di mana para perempuan ini berinteraksi, ini mendapatkan satu perlakuan yang tidak pantas ataupun tidak sopan, maka di sini letak perlindungan kita. Artinya kita tetap memberikan pendampingan, memfasilitasi, baik itu secara fisik, keamanan maupun psikologis. Pemerintah sudah lengkap menyediakan. Sudah lengkap ya. Lalu bagaimana mekanisme pendataan dan identifikasi perempuan difabel yang membutuhkan layanan? Jadi pendataan ini kita sifatnya koordinasi dan berjenjang ya. Pendataan itu dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, melalui kader institusi masyarakat pedesaan atau IMP dan petugas lapangan. Kita juga koordinasinya ini luas ya, banyak sekali, termasuk dengan organisasi-organisasi wanita, kemudian ya organisasi-organisasi lain yang bergerak sebagai pemerhati para perempuan. Kemudian data ini juga kita sinkronkan dengan dinas sosial, statistik, Apakah layanan pengaduan kekerasan sudah aksesibel bagi perempuan difabel itu? Misalnya nih akses bahasa isyarat, lalu ada pendampingan khusus. Ya. Aksesibel ini merupakan salah satu fasilitas yang wajib kita sediakan untuk para difabel ya. Pemerintah sangat memperhatikan itu. Namun dalam perjalanannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada saja kekurangan. Tetapi sampai saat ini di Provinsi Bengkulu ini berkat kerjasama dengan berbagai pihak, maka bisa, walaupun kita belum memiliki tenaga, misalnya tadi yang untuk tunawicara, belum punya tenaga khusus di UPTD kita, tetapi kita kerjasama dengan penyedia maksud saya di sini pihak lain yang itu seperti misalnya guru-guru dari SLB misalnya gitu ya, ataupun di kita ya itu tadi yang ada dari organisasi lain ya. Kalau untuk bicara seperti itu ya Bu, Iya. tapi kalau untuk layanan-layanan sepertinya itu sudah dari pemerintah untuk menyediakan. Iya, jadi pemerintah itu sudah menyediakan, tinggal memang tidak di sini misalnya butuh untuk tunarungu perlu alat itu bantu dengar, kita anggarannya ada, nanti kita yang koordinasikan ke dokter THT ke rumah sakitnya. Lalu bisa diceritakan Bu contoh praktik baik atau capaian yang sudah berhasil dilakukan? Ya. Kalau untuk sesuai dengan eksistensi organisasi ini, kami ini pemberdayaan perempuan bagaimana tadi misalnya melalui adanya pelatihan untuk para difabel tadi untuk terampil misalnya memasak, sesuai dengan apa yang mereka, kelebihan yang mereka miliki, yang bisa kita upgrade apa? Seperti menjahit ya, menjahit, memasak. Bagi yang tuna rungu mungkin bisa menjahit, Iya, menyulap. ya sesuai dengan tadi ya, gimana kelebihannya ada di situ yang kita upgrade. Kemudian untuk perlindungan terhadap kekerasan kita memberikan pendampingan full untuk korban. Kadang-kadang korban pelaku sama-sama difabel bisa juga terjadi. Tetap saja dua-duanya tetap mendapatkan perlindungan dan fasilitas pemerintah. Lalu apa tantangan terbesar nih dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif, gender, dan inklusif disabilitas? Memang antara kebutuhan daerah, waktu, kemampuan ini masih banyak yang belum dapat kita segera, Masih berproses ya? masih harus berproses.
tidak dapat segera kita penuhi dalam waktu yang singkat kalau untuk perfectnya. Namun ini terus berproses bagaimana kita. Yang pertama itu stigma masyarakat. Kadang masyarakat masih yang harus kita rubah cara pandang masyarakat terhadap kelompok difabel. Ya, kelompok difabel ini bukan berarti insan-insan yang tidak memiliki kemampuan. Mereka memiliki kemampuan, tetapi mungkin ada aspek yang kurang. Tidak semuanya kurang. Bahkan kadang-kadang ada kurang di sini tapi lebihnya di sini. Banyak juga lebih. Nah, jadi kita berpikirnya itu harus meningkatkan lagi, memunculkan kelebihan. Bagaimana kita mengelola, membantu, memfasilitasi kelebihan yang dimiliki oleh para difabel ini tadi menjadi sesuatu yang menjadi produktif. Kemudian juga kita itu masih membutuhkan tadi masih kurang dari aspek infrastruktur, tenaga tadi SDM, gitu ya. Kalau memang seperti misal belum ada gedung pabrik yang memiliki fasilitas fisik yang ramah, masih tangga kadang gitu ya. Kemudian belum semua fasilitas umum itu ada upaya artinya menyediakan ruang gawat darurat untuk para difabel. Lalu bagaimana nih Bu koordinasi lintas OPD dalam memastikan pengurusan gender dan inklusi disabilitas berjalan efektif? Jadi koordinasi ini sudah berlangsung ke OPD dan alhamdulillah seperti di sosial, naker, ya di mana ini, dan baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta berjalan lancar. Kalau di Provinsi Bengkulu ini baik masyarakat maupun petugas-petugas dari pemerintahnya cukup responsif dan cukup empatinya tinggi terhadap kelompok difabel ini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada hambatan untuk koordinasi. Berarti kalau untuk koordinasi itu lancar ya Bu? Lancar. Lalu bagaimana dukungan anggaran dan sumber daya untuk program perempuan difabel? Jadi kalau kita bicara anggaran ini kan saat ini memang kita sedang efisiensi anggaran ya, artinya untuk di semua aspek. Jadi karena kelompok difabel ini tadi bagian dari masyarakat pada umumnya tentu mendapat perlakuan yang sama juga. Artinya belum bisa kita lebih banyak berbuat sekarang, mungkin ke depan. Semoga itu. Lalu ini Bu, apa bentuk sinergi yang diharapkan dan dari organisasi masyarakat sipil seperti kami dari PMMI? Yang kami harapkan dari para pemerhati ya, konten dari PMMI dan lain-lain, Juga hadir HMDI. dan semua. Yang pertama itu adalah mari kita tingkatkan satu sikap mental dari pembangunan mental bagi para difabel ini. Yang pertama, jangan merasa minder. Kemudian stigma dari masyarakat itu sendiri yang harus memandang, artinya harus merubah. Kelompok difabel bukanlah kelompok yang dengan tidak berdaya, bukan kelompok tidak berdaya, tetapi kelompok yang mengalami keterbatasan dalam satu aspek. Ya, bukan berarti tidak berdaya, tetapi memiliki kelebihan pada aspek yang lain. Jadi tadi apa nih Bu rencana strategis dari DP3
AP2KB ke depan untuk memperkuat perlindungan perempuan difabel? Ya, itu kami sesuai dengan tupoksi, yaitu meningkatkan. Yang pertama kami harus meningkatkan tadi edukasi dan sosialisasi. Tadi baik dari aspek pendidikan, aspek sosial, kemudian kami perbaikan internal juga. Artinya perbaikan internal kami ini melalui pengusulan program-program peningkatan SDM, di mana sumber daya yang belum tersedia seperti tadi, yang dengan bicara bahasa isyarat apa itu memang karena ini kasus dan juga tidak sering, mungkin tetap dengan itu, dengan koordinasi ataupun memberdayakan organisasi lain yang memiliki tenaga tersebut, tetapi mau kami memiliki penganggaran ataupun fasilitas lain supaya ini bisa berjalan lebih lancar lagi dengan MOU juga. Lalu, apakah ada rencana, kebijakan atau inovasi baru yang sedang disiapkan dulu? Kalau cita-cita ada, ya, sebenarnya kami ingin secara keseluruhan yaitu UPTD, ruang UPTD yang mumpuni, termasuk mengadopsi kebutuhan dari kelompok difabel itu sendiri. Artinya ruang pelayanan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan dan termasuk kebutuhan para difabel. Kalau untuk sekarang belum ya? Sekarang belum. Ya, kita lagi efisiensi, sabar. Kita berdayakan yang ada saja. Nah, untuk akhir nih, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan difabel di Bengkulu dalam momentum Hari Perempuan Internasional? Untuk para perempuan, saya berpesan yang pertama, harus tetap semangat dan mengakui diri bahwa kita memiliki kelebihan. Jangan merasa rendah diri karena keterbatasan, entah itu fisik dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sudah memberikan kita sebuah kelebihan, satu kelebihan yang dapat menutupi kekurangan kita tersebut. Jadi tetaplah bersemangat, tetaplah bercita-cita untuk menjadi sama, setara. Jangan pernah mengatakan bahwa diri kita tidak setara dengan orang lain. Kita setara. Semangat. Keren ya, sangat keren. Oke Ibu, terima kasih atas komitmen dan penjelasan yang sangat komprehensif nih. Momentum Hari Perempuan Internasional ini menjadi pengingat bahwa kesetaraan bukan hanya tentang wacana, tetapi tentang implementasi kebijakan yang nyata dan inklusif. Semoga dialog hari ini menjadi langkah awal yang lebih kuat untuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak perempuan difabel di Bengkulu. Saya perwakilan PMMI, Dewi Francisca, Ibu. Ya. Pamit undur diri, kita closing. Boleh dadah dulu. Oke. Selamat Hari Perempuan Internasional. Berjaya perempuan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.